Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen mutu dan pengendalian udara atau AHS. Manajemen mutu adalah tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan. Ini termasuk penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan mutu dan jaminan dan kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Adapun 3 komponen utama manajemen mutu, yaitu yang pertama pengendalian mutu, yang kedua jaminan mutu, yang ketiga perbaikan mutu. Dari unsur dasar tersebut, maka sistem manajemen mutu di industri farmasi mencakup antara lain, yaitu pertama, struktur organisasi mutu termasuk di dalamnya kewenangan atau QA dan QC. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, perubahan sistem pelulusan BED. Yang keempat, penanganan dan penyimpanan. Yang kelima, penanganan dan pengolahan ulang. Yang keenam, manajemen risiko mutu atau quality risk management. Yang ketujuh, inspeksi diri, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok. Yang kedelapan, pelaksanaan program kualifikasi dan validasi. Yang kesembilan, sistem dokumentasi. Yang kesepuluh, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Adapun prinsip dasar dari sistem manajemen mutu dalam CPOB tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan dan tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Yang kedua, manajemen tanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok dan para distributor. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar, serta menginspirasi cara pembuatan obat yang baik, termasuk pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Yang keempat, hal ini hendaklah didokumentasi dengan dimonitor efektivitasnya. Untuk melaksanakan kebijakan mutu dibutuhkan 2 unsur dasar, yaitu yang pertama, sistem mutu yang mengatur struktur organisasi, tanggung jawab dan kewajiban semua sumber daya yang diperlukan, semua prosedur yang mengatur proses yang ada, tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu yang disebut pemastian mutu atau quality asuransi. Untuk melaksanakan kebijakan dasar mutu dibutuhkan 2 unsur dasar, yaitu yang pertama, sistem mutu yang mengatur struktur organisasi, tanggung jawab dan kewajiban, semua sumber daya yang diperlukan, semua prosedur yang mengatur proses yang ada. Yang kedua, tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu yang disebut pemastian mutu atau quality asuransi. Sistem tata udara adalah sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembapan, nisbi, arah, pergerakan udara dan mutu, termasuk pengendalian partikel dan
pembuangan kontaminasi yang ada di udara, seperti vapors dan fumes. Tujuan dan desain sistem tata udara adalah untuk menyediakan sistem sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan produk dan proses sejalan dengan persyaratan GAP atau Good Engineering Production, seperti keandalan, perawatan, keberlanjutan, fleksibilitas, dan keamanan. Lingkungan tempat salah satu faktor yang menentukan kualitas produk adalah kondisi lingkungan tempat di mana produk tersebut dibuat, diproduksi, atau kondisi lingkungan yang kritis terhadap kualitas produk antara lain adalah cahaya, suhu, kelembapan relatif atau RH, kontaminasi mikroba, dan kontaminasi produk. Dituntut untuk menghasilkan obat yang berkualitas, aman, dan memiliki efek yang sesuai, sehingga dalam proses pembuatan harus dikendalikan dengan udara yang ada dalam ruangan. Oleh sebab itu, hal ini dapat memberikan kenyamanan, keserangan kerja, serta keamanan dalam proses. Pengendalian udara diperlukan untuk memenuhi kondisi ruangan yang dipersyaratkan oleh CPOB. Kipas udara atau blower. Blower ini merupakan bagian dari AHU yang bertujuan untuk menggerakkan udara sepanjang sistem udara yang terhubung. Blower yang digunakan dalam AHU merupakan blower radial yang memiliki kisi-kisi penggerak udara yang terhubung dengan penggerak motor. Motor tersebut berfungsi mengubah energi menjadi energi gerak. Yang kedua, saring. Filter untuk mengontrol jumlah partikel dan mikroorganisme yang dapat mengontaminasi udara yang masuk ke ruangan produksi. Bagian filter terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, filter efisiensi penyajian 35%, filter sedang efisiensi penyaringan 95%. Yang ketiga, filter HEPA, saluran udara atau ducting. Bagian dari HU yang berfungsi saluran alirannya udara terhubung blower dan ruangan produk terdiri dari saluran udara yang masuk ducting spuli dan saluran udara keluar dari ruangan produk atau ducting return yang masuk kembali ke AHU, lubang isap pengeluaran udara grill. Tujuan pengendalian grill adalah sebagai pintu isap atau keluar udara untuk mengontrol aliran udara serta memperkecil tingkat kesalahan aliran udara. Unit pendingin atau AC. AC merupakan peralatan yang dapat mengendalikan temperatur udara ruang dan kelembapan udara ruang. Dalam AC terdapat bagian dari yang dingin, merupakan alat yang termasuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam ruangan produksi. Chilling dapat menurunkan suhu kelembapan dari udara dengan bantuan heater. Sekian dari saya. Itu penjelasan dari materi tentang manajemen mutu dan pengendalian udara atau HS. Sekian, makasih.